Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa atas nama Eka Susanti dengan NIM SI 20230012. Pada video ini saya menjelaskan struktur proyek aplikasi pada Visual Studio Code. Pertama, saya membuka folder project untuk melihat susunan file dan folder yang digunakan. Selanjutnya, saya membuka file root untuk menunjukkan jalur setiap menu pada aplikasi. Kemudian saya menjelaskan controller yang berfungsi mengatur proses pengolahan data, model sebagai penghubung dengan database, dan view sebagai tampilan yang akan dilihat oleh pengguna. Dari struktur tersebut dapat dilihat bahwa seluruh komponen saling terhubung sehingga aplikasi dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya saya menjalankan aplikasi melalui browser. Baik, di sini saya akan masuk sebagai admin nasional. Setelah itu kita masuk ke halaman dashboard admin nasional, yaitu Budi Santoso sebagai admin nasionalnya. Di sini kita bisa melihat notifikasi data daerahnya nggak bisa ini diklik ya, nggak ada apa-apa. Terus ada target progresnya ini ya, seperti ini. Selanjutnya kita akan beralih ke integritas data ya. Di sini kita bisa update data nasional. Kenapa kita bisa update? Karena kita adalah admin nasional. Terus kita beralih ke kelola pengguna. Ya, di sini ada admin nasional, terus admin daerah, ini ada publiknya ya. Terus kita bisa tambah pengguna. Misalnya di sini Susanti, terus nama lengkapnya Susan, emailnya Susan aja. Setelah kita memilih role, kita simpan ya. Nah, ini dia ya, udah kelihatan. Setelah itu kita ke verifikasi data, inilah dia ya. Di sini ada menunggu, setuju, tolak, hapus. Nah, kita tekan setuju, dia akan terverifikasi seperti ini. Lalu kita beralih ke indikator. Ini dia penampilan indikatornya. Di sini ya, bisa kita edit. Di sini misalnya 57 ya. Terus di sini 50 ya, simpan. Nah, itu dia udah diedit ya. Terus kita hapus ya, berhasil dihapus. Terus kita menambah indikator, contohnya 21.11
nama indikatornya barang kurang pendidikan. Terus di sini 80. Nah, itu dia ya, udah disimpan. Lalu kita ke laporan nasional. Seperti ini tampilannya. Kita bisa buat laporan. Di sini misalnya laporan kurang pendidikan ya tahun 2025. Itu dia ya, udah disimpan. Lihat, ini nggak bisa download, bisa. Cuma lihatnya aja yang nggak bisa. Di sini juga bisa kita download. Lalu kita beralih ke ranking ini ya, tampilannya. Baik, kita keluar, kita akan beralih ke admin daerah. Kita masuk. Nah, ini tampilan dashboard admin daerahnya. Sama seperti admin nasional, tapi nanti ada bedanya ya. Kita tonton. Sama di sini data daerahnya nggak bisa. Terus ini ada input data. Di sini cuman data daerahnya aja yang bisa diinput. Ini dia udah disimpan. Terus kita bisa hapus dia, lalu tambah data baru. Ini seperti ini. Terus simpan, itu dia ya. Terus kita beralih ke dokumen pendukung. Nah, di sini admin daerah yang bisa mengupload dokumen. Beda dengan admin nasional tadi. Nah, kita bisa unggah dokumen. Terus ini dia ya. Kita bisa download. Nah, tinggal baru di download. Terus kita bisa hapus dia. Terus kita beralih ke capaian daerah. Nah, terus laporan daerah seperti ini. Lihatnya nggak bisa, download bisa, terus ranking juga bisa kita lihat, dilihat oleh admin daerah. Sekarang kita keluar, kita akan masuk ke publik. Nah, ini sama ya tampilan dashboardnya. Di publik ini kita bisa melihat notifikasi, ada grafik, nah ini cuman kita bisa melihat saja, tidak bisa ngapa-ngapain. Kita bisa melihat dashboard, notifikasi. Karena ini publik yang melihat, jadinya kita nggak bisa apa-apa. Jadi project saya ini merupakan aplikasi berbasis web yang dirancang untuk memudahkan pengguna dalam memantau capaian indikator SDGs secara integritas. Semoga ada teman-teman yang berminat untuk mengembangkannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.